Tim Fakta kali ini sudah masuk ya ke desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, yang merupakan rumah dari Peggy alias Peron, yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian diduga sebagai otak dari pembunuhan Vina dan juga Eki beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada 8 tahun yang lalu. Kalau kita lihat dari map sih ini 1 menit lagi, 50 meter, jadi udah nggak jauh. Tapi tadi lumayan ya, kalau dari pusat kota Cirebonnya sendiri ini memakan waktu kurang lebih setengah jam, 30 menit lah. Ya, kalau sesuai mapsnya sih ini udah sampai ya. Kalau tadi kita masuk ke desa Kepongpongan ini, kanan kirinya masuk rumah warga, masih ada rumah-rumah, tapi di tempat saya berdiri saat ini sudah semacam lahan kosong. Kanan kiri dan depan saya ini pohon-pohon gitu ya. Ini adalah akses jalan ke rumah Peggy. Kita akan langsung cari rumahnya, kita lanjutin jalan ke depan. Kalau dari jalan tempat kita turun tadi, dari mobil, lumayan agak masuk ya, jauh. Nggak sampai 1 kilometer sih, cuman jauh dari aktivitas warga di jalanan. Oke, di depan saya ini sudah ada rumah bercat hijau, yang dimana ini adalah rumah terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki atas nama Peggy alias Peron. Kita akan coba masuk, menanyakan atau bertemu langsung dengan Ibu Kartini ya, ibu dari Peggy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Kartini? Iya, Teh. Iya. Masuk. Permisi ya Bu, ini Tiara dari Fakta TV One. Ya, enggak. Apa kabar Bu Baik, Kartini? Sehat ya? Iya. Oke, izin ya Bu ya, Ya, saya boleh. menemui Bu Kartini ini Ya. untuk tahu secara langsung Ya. cerita langsung dari Ibu Ya. Peggy ya, karena kita Ya. ketahui Peggy sekarang kan lagi diamankan oleh Ya. pihak kepolisian, lagi dimintai keterangan, Iya. yang dimana dianggap sebagai terduga pelaku Ya. pembunuhan Vina. Saya mau tahu dulu Bu, terakhir ini kan rumahnya sempat digeledah ya? Iya. Itu kapan Bu? Waktu Peggy ditangkap ya. Peggy ditangkap? Itu saya juga nggak tahu. Saya lagi ada di Bandung sama ibu lagi ngurus Peggy. Di sini di rumah cuman ada nenek sama anak saya yang bontot aja udah. Oh, Ibu lagi nggak ada di sini? Iya, ibu saya lagi di Bandung sama pengacara saya. Oke, tapi Bu Kartini, ini kan bukan pertama kali ya kalau nggak salah rumah ini Iya, digeledah ya udah Bu ya? 2 kali sekarang. Yang sebelumnya tahun 2016 betul ya? Iya. Oke, nah kalau yang 2016 Ibu ada di sini? Aku juga lagi ngobeng di tetangga, terus dipanggil sama anak saya, "Mah, ada polisi nyariin Peggy," gitu. Setelah itu ya sudahlah, bongkar-bongkar itu polisi, cari bukti katanya. Yang satu ngomongnya, "Peggy punya utang sama saya segini juta belum bayar." Yang satu, "Nyawa dibayar nyawa." Yang satu, "Peggy membunuh orang," gitu aja. Jadi saya nggak ngerti dia cari apa. Pembunuhan terhadap siapa diceritakan? Nggak, Pak, Peggy membunuh orang gitu aja. Jadi saya nggak ngerti. Jadi ya udah. Setelah melihat motor dibawa keluar, terus Iya. ke arah mana saya boleh ditunjukin nggak, Bu? Masuk ke sini semua kamar itu diperiksa. Kamar Peggy di mana Bu? Nih kamar saya di sini. Kalau Peggy mah tidur di situ. Oh, di luar. Peggy biasa tidur di Iya. sini ya, di ruang tamu ya? Nih kamar ini semua diacak-acak. Oh ya Allah. Dicari barang bukti, katanya bukti apa-apa. Ya bukti kalau Peggy itu penjahat katanya, ngomongnya kayak gitu. Semua ini diacak-acak semua. Ya sama sih kayak waktu kemarin juga Mohon maaf ya Bu diacak-acak. ya, sebentar ya Bu. Iya, sok, Saya mangga. izin masuk Iya, sebentar aja untuk memastikan dan juga sekaligus Iya. menggambarkan dan menceritakan bahwa banyak sekali barang di sini ya Bu Iya. ya. Ini barang dari Ibu atau ada barang Peggy juga? Ya ini semua barang saya juga sama sepatu-sepatu Peggy. Ini yang kemudian ini digeledah oleh Iya, pihak digeledah kepolisian dulu semua. ya? Iya. Oke, terus habis itu keluar lagi? Keluar lagi. Ke arah mana? Bawalah motor keluar. Oh, baru bawa motor keluar. Ya, sudah di bawa. area sini nggak ada yang dibawa Bu waktu Nggak itu? ada, Ingat? nggak ada Nggak ada. yang dibawa, cuman itu motor aja 2. Pada saat kemarin yang penggeledahan kedua, Ibu kan nggak ada di lokasi. Iya. Tapi tahu kalau ternyata Peggy ini diamankan pihak kepolisian, ini kapan ceritanya? Ya itu tuh sore apa ya, Selasa, saya ditelepon sama ibu, "Pi, ke rumah ada yang mau diobrolin." "Ya, ada apa Bu?" "Ya udah ke rumah aja," katanya. "Kenapa Bu?" "Peggy ditangkap." "Ya terus gimana ya?" Saya langsung nangis. "Salah apa?" Saya
kasus yang itu Bi, katanya yang Pina. Jadi kata ibu, udah Bi sabar, nanti subuh kita berangkat ke Bandung. Saya sampai di sana tuh jam 8. Jam 8 hari Rabu ya Bu ya? Iya. Hari Rabu di Polda? Iya. Terus polisi ngeliatin, tenang Bu, ini anak Peggy, anak ibu sehat. Apa yang dikatakan Peggy ke ibu? Peggy tidak melakukannya mah, demi Allah, kata saya. Ya udah, kalau kamu tidak disuruh ngaku pun kamu jangan mau. Iya, saya nggak melakukan, biar saya sampai mati pun saya nggak mau ngaku karena saya tidak melakukan gitu. Ya udah, kata saya. Pas gitu kata Peggy-nya, mah saya pesen titip buat bapak, kalau saya tinggal ada umur di sini, saya minta maaf sama bapak. Iya, saya minta maaf sama mama, barangkali saya tidak ketemu mama lagi, saya minta maaf. Saya minta maaf banget karena saya belum bisa membahagiakan mama sama adik-adik. Bilangin ke adik-adik, suruh sholat, suruh doain AA biar AA cepat terbebas dari kantor polisi ini. AA tidak melakukan apa-apa. Ya udah kata saya, gak apa-apa, yang penting AA kuat. Mama yakin AA tidak bersalah, pasti AA bebas. Itu terakhir kali ibu ketemu Peggy ya? Berarti di hari Rabu. Polisi setelah itu ada datang lagi Bu ke sini? Tidak. Enggak ya? Ibu sempat dimintai keterangan? Ya, di polisi saya dimintain keterangan di sana di Bandung. Saya bersaksi waktu kejadian juga anak saya tidak ada di tempat. Tapi ya orang namanya polisi, saya juga ditekan terus. Hai ibu tuh jangan suka bohong itu segala macam. Orang nggak ngerti apa-apa. Ya udah, kata saya, udahlah, kata majikan saya, udah diem dulu, udah diem aja gitu aja. Jadi saya diam aja. Sebenarnya Bu, kalau dilihat sehari-hari ini, kalau di mata keluarga ya, Peggy ini orangnya gimana sih Bu? Ya Peggy itu orangnya sih penurut, pendiam, udah gitu aja. Menurut biasa di kerja ya kerja Bu, pulang sore sudah pulang. Kerja ya, apa? Bangunan. Iya. Kalau ada di Bandung ya di Bandung, kalau di Bandung sepi pulang kerja di sini Cirebon. Kalau di Cirebon ada lagi, kebanyakan kerjanya di Bandung. Soalnya sama bapaknya di sana. Kerja di Bandung itu sejak tahun berapa? Waktu kejadian yang 2016 itu udah ada di sana, udah 3 bulan. Sempat nggak Bu ibu tahu kalau ternyata polisi ini cari tahu ya, atau mungkin melakukan pengejaran Peggy sampai ke Bandung atau sampai ke tempat kerjanya? Tidak ada. Nggak tahu atau nggak ada? Tidak ada. Saya tanya sama bapaknya gimana kabarnya Peggy, nggak ada. Dicari nggak di sana di Bandung, nggak ada katanya gitu. Yang kemarin melaporkan Peggy sampai akhirnya Peggy ini dijemput oleh pihak kepolisian, ini siapa Bu sebenarnya? Saya juga nggak tahu. Sepengetahuan Ibu? Saya juga nggak tahu, kan ada di sana, saya nggak tahu. Oke. Karena informasi yang beredar kan dari bosnya, entah itu bos atau mungkin pemilik rumah yang kemudian ini melaporkan kesamaan nama Peggy ini sampai akhirnya dijemput atau dilaporkan. Gitu. Itu betul Bu? Ya katanya sih ngomongnya yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan? Ya, itu namanya ya Peggy gitu. Oke. Ibu tahu titiknya Peggy ini tepatnya ditangkap di mana di sana? Saya juga nggak tahu. Alamatnya mungkin? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi Bapak tahu ya Bu ya? Iya, kalau Bapak pasti tahu, kan dia di sana. Ibu tadi sempat bilang kalau ijazah dan surat-surat diambil. Boleh nggak Bu? Kalau mungkin masih ada ya. Saya lihat foto keluarga, mungkin ada. Foto Peggy atau? Ada ya, ada tersisa. Di mana itu Bu? Bentar. Boleh ya Bu? Izin. Boleh. Tersisa saya barusan. Ini ijazah? Ini ijazah SMP. Ijazah SMP. Ini foto Peggy pada saat tahun, mohon maaf ini tahun 2013 ya Bu ya? Iya. Lulus SMP. Kalau dilihat dari ciri-cirinya sebenarnya nggak sama kan? Sama ya. Untuk secara rambut kan kalau dilihat dari DPO-nya ini keriting, ditujukan keriting gitu. Ibu sempat baca ya DPO-nya? Dari dulu memang kondisi fisiknya Peggy sama seperti sekarang ya Bu ya? Ini yang SD juga ada, waktu SD, baru masuk SD. Oke, ini foto waktu Peggy SD, lurus kan, tidak keriting dari kecil. Ya, ada. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan juga, kenapa ada perbedaan antara ciri-ciri DPO tersebut dengan penangkapan Peggy sendiri, kondisi fisiknya gitu ya. Kalau dengan 7 terpidana lainnya Bu, yang saat ini sudah ditangkap, Peggy kenal? Ngomongnya sih tidak. Sama sekali nggak kenal? Tidak. Ya? Jadi hanya Sudirman aja dari semua itu? Ya. Oke. Dengan nama Eki dan Vina? Tidak kenal. Ibu nggak pernah dengar sama sekali? Ya dengar sih dengar, tapi tidak pernah tahu.
Oke, jadi Bu, di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat kejadian itu ya, Vina dan juga Egy. Peggy di mana, Bu? Peggy di Bandung, lagi kerja sama bapaknya. Sama sekali ya, Bu ya? Sama sekali Peggy tidak tahu. Atau Ibu dengar mungkin kejadian itu? Ya, saya dengar ke waktu kejadian itu ada pembunuhan di jalan tol gitu aja. Sama perempuan sama laki-laki katanya gitu. Waktu itu sih ngomongnya kecelakaan gitu. Pas ujung udah 3 hari 2 hari ya rumah saya digerebek, begitu ceritanya. Tiba-tiba itu Iya. ya? Tapi di malam tanggal 27 tuh enggak ya? Enggak ada. Jadi kalau menurut Ibu, dari mana polisi atau mungkin masyarakat ini menuduh gitu ya, atau percaya kalau Egy ini adalah pelakunya? Tidak tahu, soalnya yang saya tahu, yang saya dengar DPO itu namanya Egy, bukan Peggy. Terus ciri-cirinya juga beda sama anak saya. Terus alamatnya juga beda. Kalau Egy Banjarwangunan alamatnya, kalau Peggy Desa Kepongpongan Blok Simaja. Toh kenapa yang ditangkap anak saya si Peggy, bukan si Egy? Ciri-cirinya pun beda. Saya juga udah ngomong ke polisi kayak gitu, tapi polisi tetap bersikukuh keras kalau Peggy lah pelaku utamanya. Oke. Tapi kalau lokasi kejadian Bu, TKP jembatan itu dekat dari sini? Ya dari sini ke jalan tol jauh nggak, berapa meter deh? 150 meter. Cuma 150 meter? 400. 400? Iya. Lumayan dekat ya Bu ya? Iya. Posisi dari rumah Peggy ini tidak terlalu jauh begitu ya dengan TKP ini, yang kemudian bisa dijadikan salah satu indikasi mengapa Peggy ini dianggap atau dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina dan juga Egy. Kita temukan faktanya.